Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kewenangan lembaga negara Republik Indonesia. Teman-teman udah tahu belum apa arti kata lembaga? Lembaga berarti badan organisasi yang bertujuan melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Susunan organisasi atau lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan sebagai berikut. MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Sementara itu, menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, DPR, DPD, MA, BPK, KY, dan MK. Pejabat setingkat menteri yaitu Jaksa Agung. Jaksa Agung yang bertugas dan berwenang sebagai berikut, yaitu 1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. 2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. 3. Mengajukan kasasi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung. 4. Mencegah dan menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar negara NKRI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai peraturan per-UU. 5. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri. Sekretaris Kabinet yang bertugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian Republik Indonesia. Panglima Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer, dan menangani operasi militer. Mengembangkan doktrin TNI, menyelenggarakan penggunaan kekuatan untuk kepentingan operasi militer, menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta mempertahankan kesiagaan operasional, melaksanakan tugas dan kewajiban serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan Intelijen Negara bertugas memimpin BIN sesuai peraturan per-UU yang berlaku, menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai tugas BIN, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya, membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berfungsi untuk pengkajian penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan, penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar, penyelenggaraan riset interdisiplin dan multidisiplin terfokus, pemantauan evaluasi kemajuan dan penilaian kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI, pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan. B. Lembaga Administrasi Negara. Tugasnya yaitu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintah, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
pemerintah di bidang administrasi negara. 5. Pembinaan penjaminan mutu, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara. Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN, sesuai ketentuan peraturan per UU. Pengembangan kapasitas administrasi negara. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. C. Arsip Nasional Republik Indonesia bertanggung jawab mewujudkan tujuan kearsipan nasional, yaitu menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. D. Lembaga Ketahanan Nasional bertugas untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pendidikan penyiaran kalender dan pemantapan pemimpin tingkat nasional yang berpikir interaktif dan profesional, memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan, berwawasan Nusantara, serta mempunyai cakrawala pandangan universal. B. Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Setiap lembaga mempunyai kedudukan masing-masing. Ada lembaga negara yang kedudukannya sebagai lembaga negara utama dan ada lembaga negara yang kedudukan sebagai penunjang. Setelah amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945, MPR memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga lainnya. Pada subbab ini akan dibahas kewenangan tiap-tiap lembaga negara yang kedudukan sebagai lembaga utama dan kewenangannya langsung diberikan oleh Undang-Undang NRI tahun 1945. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang berdaulat. Sebelum Undang-Undang NRI tahun 1945 dilakukan perubahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, kedaulatan rakyat dipegang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi, setelah perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 terjadi, perubahan fundamental dan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama sistem demokrasi, berlangsung diadopsi di Indonesia. MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan rakyat parlemen. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Seluruh anggota DPR menjadi anggota MPR. DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Legislasi, yaitu membentuk undang-undang. B. Anggaran, yaitu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 3. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. A. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. B. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 4. Presiden. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, menurut Undang-Undang NRI tahun 1945,
Presiden mempunyai kewenangan sebagai berikut. A. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 5. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya, MA terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut. A. Peradilan umum. B. Peradilan agama. C. Peradilan militer. D. Peradilan tata usaha negara. 6. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai disebut dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagai mana diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. A. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang NRI tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 7. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. 9. Bank Sentral. Keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga independen diatur dalam pasal 23D Undang-Undang NRI tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. 10. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan. C. Hubungan kewenangan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pembagian kekuasaan di NKRI dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika. Sistem pembagian kekuasaan bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjamin kebebasan rakyat. Berikut contoh bentuk nyata adanya pembagian kekuasaan antar lembaga negara. 1. Hubungan kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Hubungan kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dapat kita pahami dari ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Contoh lain adanya hubungan kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Hubungan kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Hubungan kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif dapat kita pahami dari ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Adanya syarat Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan grasi dan rehabilitasi agar dapat checks and balances antara eksekutif dan yudikatif. Grasi adalah hak Presiden memberikan pengurangan hukuman. Adapun rehabilitasi adalah tindakan yang diambil oleh Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata kesalahan yang dilakukan orang tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan tidak bersalah sama sekali. 3. Hubungan kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat kita pahami dari ketentuan Pasal 24A Ayat 3, Pasal 24C Ayat 2, dan Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24A Ayat 3 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24C Ayat 2 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Adapun Pasal 24C Ayat 3 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. D. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaraannya perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 1. Sistem pertahanan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 12 NRI tahun 1945 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1945 mengatur tentang pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan negara bersifat semesta, bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Tiap-tiap ciri tersebut dijelaskan dalam uraian berikut. A. Ciri kerakyatan. B. Ciri kesemestaan. C. Ciri kewilayahan. Penyelenggaraan sistem pertahanan ini berdasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sistem pertahanan bersifat semesta dianggap sebagai suatu sistem pertahanan yang paling tepat bagi Indonesia. Ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 menetapkan sistem pertahanan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemeran vital dan pertahanan negara dilaksanakan dalam sistem Sihan Kam Rata. Sihan Kam Rata bermakna rakyat yang utama dalam kesemestaan untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI.
Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan dengan sistem pertahanan negara. Komponen cadangan terdiri dari warga negara yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Adapun komponen pendukung yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. 2. Upaya mempertahankan NKRI melalui bela negara. Ketentuan terdapat dalam pasal 9 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya membela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Unsur bela negara antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan alas bela negara baik fisik maupun psikis. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI. D. Pengabdian sesuai profesi. Menjaga dan mempertahankan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh bangsa. Upaya tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bidang seperti berikut. A. Bidang politik dan hukum. B. Bidang sosial dan budaya. C. Bidang ekonomi. Dan D. Bidang pertahanan dan keamanan. 3. Bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh generasi penerus bangsa era sekarang. Berikut contoh upaya bela negara dalam lingkungan. A. Berpartisipasi dalam kegiatan siskamling di lingkungan masyarakat. B. Membantu meringankan beban korban bencana secara sukarela. C. Mengikuti dan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tertib. D. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. E. Ikut serta bergabung menjadi anggota Paskibra. F. Mengembangkan bakat dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. G. Menjaga nama baik keluarga. H. Mengembangkan sikap saling menyayangi anggota keluarga. I. Berprestasi mengharumkan NKRI. J. Berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan.